Bismillah, selamat datang di AP Note ID. Yap, kali ini saya akan bahas ini nih. iPhone 7 Plus di tahun 2025. Kira-kira masih relevan nggak kalau misalkan kita pakai iPhone ini di tahun 2025 ini? Yuk tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Oke, iPhone 7 Plus ini sudah dirilis kurang lebih tahun 2016, artinya sudah 9 tahun yang lalu nih iPhone 7 Plus ini beredar di kita ya, di masyarakat, di user iPhone. Nah, jadi kira-kira saya mau share pengalaman, sebetulnya saya pakai ini cukup lama ya, hampir 2 tahunan dulu ya waktu rilis waktu itu. Kemudian saya hibahkan ke adik saya dan adik saya sekarang pakai iPhone 13 yang kemarin sudah direview. Jadi kalau misalkan kalian masih belum nonton videonya atau video reviewnya iPhone 13 di tahun 2025, kalian bisa nonton di sini. Tapi nanti setelah kalian selesaikan tonton video ini dulu terkait iPhone 7 Plus di tahun 2025. Oke, tanpa lama-lama kita masuk ke dalam segmen pertama yaitu desain dan body terlebih dahulu. Dari segi desain jelas kelihatan old school banget, bezelnya tebal di atas dan bawah, belum full screen kayak iPhone terbaru. Tapi justru karena desain ini loh, main game ini terasa lebih nyaman, jujur aja dibandingkan dengan iPhone yang sudah bezel-less ya. iPhone terbaru kan sudah nggak ada dagunya. Nah ini kadang-kadang suka kepencet tuh pinggiran layarnya. Tapi kalau pakai iPhone ini, wah aman banget. Karena dagu sama jidatnya ini masih tebal-tebal banget. Artinya kita masih enak genggamnya untuk main game. Kemudian dari segi Touch ID, ini masih pakai Touch ID tentunya, masih belum Face ID. Touch ID ini justru kalau menurut saya malah lebih ringkas, lebih nyaman ya dibandingkan dengan Face ID yang meskipun sekarang sudah bisa pakai masker, tapi kemarin pas COVID, ini Touch ID ini menjadi bagian yang paling dicari oleh orang-orang gitu ya. Jadi ini kepake banget pada saat COVID kemarin. Material bodinya juga masih solid, aluminium, enak banget, terasa premium meskipun sudah umurnya hampir 9 tahun. Oke, kita masuk ke dalam segmen kedua, yaitu performanya di tahun 2025 ini. Kita masuk ke performa teman-teman semuanya. Nah, oke, iPhone 17 Plus dibekali chip A10 Fusion. Kalau buat harian, seperti buka WhatsApp, YouTube, dan lain-lain gitu ya, ini sih masih lancar banget gitu. Nah, untuk main Mobile Legends, nah ini, kalau sudah main-main game, nah ini sudah mulai agak diperhatiin nih untuk iPhone ini. Kalau main Mobile Legends bisa jalan di settingan high sebetulnya defaultnya, tapi kadang patah-patah sedikit ya, kadang-kadang patah, tapi sebenarnya jarang kok patahnya. Dan nggak ganggu gameplay sama sekali. Masih enak, masih lancar, masih bisa diandelin lah kalau cuman Mobile Legend. Tapi kalau kamu maksa banget nih iPhone 7 Plus mau dipakai untuk main Genshin Impact, wah ini kelewatan ya. Kalau misalnya kita lihat, kita coba deh paksain kita main Genshin Impact. Teman-teman bisa lihat settingannya di grafiknya itu udah yang paling mentok, paling bawah lowest. Dan low sisa settingan grafik yang lainnya. Dan kalaupun kita pakai di settingan terendah sekalipun, itu patahnya masih banget kerasa. Dan main sebentar doang, itu udah kerasa panas banget ya di bodi belakang, khususnya di bagian atas dari iPhone 7 Plus ini. Jadi kayaknya kalau misalnya untuk main game-game berat, kayaknya udah nggak cocok lagi sih, udah nggak relevan lagi di tahun 2025. Tapi kalau misalkan main game MOBA kayak Mobile Legends kayak gini, ini sih masih bisa kepake banget, jujur aja masih kepake banget. Dan saya kalau main Mobile Legends, saya lebih pilih di sini daripada di iPhone 16 Pro saya. Kemudian selanjutnya dari segi baterai. Nah ini juga segmen ketiga yang ngeri-ngeri sedap karena umurnya sudah 9 tahun. Pasti kalian penasaran bagaimana performa baterai di tahun 2025 ini iPhone 7 Plus ini. Jujur, baterai ini sudah 2 kali ganti teman-teman semuanya. Ya pertama udah 70% sekian ya. Kemudian minta servis karena baterainya udah ngedrop, dicas berkali-kali seharian, ya udah akhirnya ganti. Ya mungkin kurang lebih 2 tahun ya bertahan, kemudian servis lagi, ganti lagi. Nah sekarang masih BH-nya 100%. Nah untuk baterai health 100% ini memang sekarang masih cukup awet banget ya. Mungkin seharian cukup sekali lah ngecas untuk baterainya. Jadi screen on time-nya memang nggak bagus-bagus banget sebetulnya. Ya tahan sampai 4-5 jaman lah kurang lebih. Tapi beda cerita ya kalau misalkan kita pakai untuk main game. Nah untuk Mobile Legends aja ini cukup lumayan kekuras ya baterainya sekali main. Apalagi kalau misalkan kita main game-game yang lebih berat yang di atasnya. Contohnya Genshin Impact. Dan jujur ya, saya jarang banget dan emang nggak work banget kalau misalkan main game Genshin Impact di iPhone 7 Plus ini gitu.
Nah ini sekarang masuk ke segmen keempat yaitu kamera. Sebetulnya kalau dari segi kamera, ini yang sebetulnya menjadi cukup menjadi poin yang menarik ya kalau misalkan kalian tertarik untuk membeli iPhone dari segi kameranya. Kamera belakangnya sih 12 megapiksel, masih bagus banget di pencahayaan yang cukup teman-teman semuanya. Warnanya cukup natural, tajamnya masih cukup tajam. Videonya juga punya stabilisasi yang bagus kalau menurut saya ya, yang ya cukup relevan kok di tahun 2025 ini kalau misalnya kita pakai gitu untuk ngevlog. Kalau dibandingin HP Android yang harga 1-2 jutaan gitu ya, ya sebetulnya kalau dari segi kualitas kamera di pencahayaan yang bagus, iPhone ini sebetulnya masih menang lah ya daripada iPhone Android setara 1 juta sampai 2 jutaan. Tapi kalau misalkan kalau malam hari, nah kualitasnya udah mulai turun nih. Kamera belakang sebetulnya masih bisa diterima lah untuk kamera belakang, tapi khususnya kamera depan dengan resolusi 7 megapiksel untuk cahaya yang cukup sebetulnya masih lumayan. Tapi kalau misalkan cahayanya udah malam hari, udah kurang, wah ini emang kayaknya udah nggak relevan banget dipakai di tahun 2025 ini. Di sini sebetulnya saya ada beberapa footage perjalanan saya dari Surabaya ke rumah saya yang ada di Bekasi. Mungkin kalian bisa nilai sendiri kira-kira bagaimana kualitas kamera dan videonya dari footage-footage yang saya ambil selama perjalanan. Oke, silahkan kalian tonton dulu footage yang saya ambil oleh iPhone 7 Plus ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke segmen kelima yaitu sosial media dan aplikasi. Tadi kalian sudah lihat ya hasil kameranya. Kalian kalau misalkan ada keluhan, kira-kira ada yang kurang, ada yang perlu dikomentari, ya kira-kira bagus atau enggak silahkan cantumkan di kolom komentar aja. Untuk sosial media dan aplikasi, untuk sosial media ini HP sebetulnya masih kepake banget ya. Karena untuk sekedar WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, dan segala macamnya ini masih lancar banget di tahun 2025. Respon lainnya juga cepat, nggak ada yang lag berarti banget ya. Jadi nggak ada lag yang cukup mengganggu. Kalau kamu pemakaiannya hanya untuk komunikasi, browsing, sosmed, ini sih sudah layak dan sudah mumpuni banget di tahun 2025 ini. Sudah relevan lah. Kalau misalnya kalian ingin punya iPhone yang budget, yang harganya yang sudah mulai harga yang paling murah sekarang mungkin jajarannya. Kemudian dengan kualitas yang cukup bagus lah untuk sosial mediaan ya sebetulnya iPhone 7 Plus ini masih cukup relevan. Kemudian untuk kapasitas dan saran pembelian kalau misalnya kalian ingin beli di tahun ini, kapasitasnya kalau kamu tertarik buat beli, tolong jangan ambil yang 32 GB karena pasti akan sesak banget di tahun 2025 ini. Meskipun kita ada langganan iCloud gitu ya, tapi tetap kalau menurut saya internal iPhone juga penting. Yang space yang besar lah. Jadi jangan yang mepet-mepet banget. Kalau menurut saya yang paling cocok adalah 128 GB atau kalau misalkan kalian mau mentokin langsung ke 256 itu akan lebih bagus banget ya. Jadi kalian punya space yang banyak untuk storage-nya. Dan ini akan relevan lah kalau storage di atas 128 GB ini di tahun 2025 ini. Kemudian kalau misalkan kalian ingin beli second sekarang ya, kalian kalau menurut saya ada dua persiapan. Pertama persiapan untuk benar-benar mengecek gitu ya semuanya apakah masih bagus atau enggak, Touch ID-nya semua benar-benar harus kalian perhatikan. Dan yang kedua kalian harus persiapan kalau misalkan baterai health-nya yang iPhone kalian itu sudah servis ya, maka kalian persiapan untuk membeli baterai yang baru. Meskipun sebetulnya relatif tidak begitu mahal ya, karena harganya mungkin ya di antara 125 ribuan ya baterainya. Ya masih worth it lah ya
untuk ganti baterai dengan kekuatan baterai yang cukup awet. Oke, sekarang kita masuk ke segmen terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kita sudah panjang lebar dari tadi ya ngebahas iPhone 7 Plus, performanya, kameranya, bagaimana kalau main game gitu ya, bagaimana kalau sosmedan. Sekarang bagaimana kesimpulan saya di tahun 2025 ini untuk iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus di tahun 2025 ini sebetulnya sejujurnya masih bisa dipakai kok, asal kamu tahulah batasannya seperti apa. Kalau misalkan untuk sosmed, hanya untuk sekedar dipakai alat komunikasi gitu ya, foto-foto outdoor, game-game ringan kayak MOBA, Mobile Legends, dan lain-lain, ini sebetulnya sudah cukup pakai banget kok dengan budget 1-2 jutaan. Tapi kalau kamu butuh HP yang buat game-game berat, untuk edit-edit video, untuk ngambil footage yang advance gitu ya, kayaknya memang sudah nggak relevan lagi nih iPhone 7 Plus ini di tahun 2025 ini. Ya, begitu kurang lebih kesimpulan dari saya. Oke, gimana menurut kamu? Apakah masih tertarik iPhone ini di tahun 2025? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat untuk teman kamu yang sedang nyari iPhone 7 Plus atau iPhone budget 1-2 jutaan. Oke, sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.